Bismillahirrahmanirrahim. Oke dulu, Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dari kelas B akan membahas bukan materi sih, tentang pembahasan soal di halaman 259 pada bab 7 tentang biaya bahan baku. Adapun anggota dari kelompok 2 di sini yang pertama ialah Sakinah Fauzia, kemudian ada Rahma, yang ketiga ada Alia Nurwulan, keempat ada Hardiana, kelima ada Andi Nur Ainun, dan yang keenam saya sendiri bernama Yusriani. Baik, pada pembahasan soal pertama mengenai kuantitas pemesanan ekonomis dan waktu pemesanan kembali, yang dimana pada soal pertama itu terdapat soal tentang PT Anissa setia menggunakan bahan baku X1 sebanyak 150.000 kg setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan untuk menempatkan pemesanan adalah Rp10.000. Kemudian biaya penanganan persediaan per unit adalah Rp3.000. Rata-rata penggunaan bahan baku X1 adalah 600 kg per hari. Diperlukan waktu selama 5 hari sejak pemesanan ditempatkan sampai bahan baku X1 diterima perusahaan. Yang diminta pada soal S71 ini, hitunglah KPE dan untuk bahan baku X1. Yang kedua, hitunglah biaya pemesanan tahunan untuk biaya bahan baku X1. Ketiga, hitunglah biaya penanganan persediaan tahunan untuk bahan baku X1. Dan keempat, berapakah titik pemesanan ulang? Dan yang kelima, jika penggunaan maksimum bahan baku X1 per hari adalah 800 kg per hari, berapakah titik pemesanan ulangnya? Jadi di soal pertama ini terdapat 5 perhitungan yang diminta. Untuk perhitungan yang pertama, saya serahkan kepada Alia Nurwulan untuk membahas pembahasan nomor 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama itu ditanyakan yaitu hitunglah KPE untuk bahan baku X1. Nah, KPE atau kuantitas pesanan ekonomi, Economic Order Quantity adalah jumlah pesanan ideal yang harus dibeli perusahaan untuk meminimalkan biaya persediaan. Biaya tersebut seperti biaya penyimpanan, biaya kekurangan, hingga biaya pemesanan. Nah, berdasarkan soalnya itu, jadi untuk pembahasan nomor 1 itu yang diketahui yang pertama, penggunaan bahan baku X1 setiap tahunnya adalah sebanyak 150.000 kg. Kemudian yang diketahui yaitu biaya pesanan sebanyak 10.000. Berikutnya yaitu biaya penanganan persediaan per unit sebanyak 3.000. Berikutnya rata-rata penggunaan bahan baku. X1 sebanyak 600 kg.
Nah, untuk menghitung kuantitas pesanan ekonomi atau KPE dengan menggunakan rumus akar 2 dikali KU dikali BP dibagi BP dikali BPP. Sehingga dimasukkan angka yang diketahui tadi, yaitu akar 2 dikali Rp150.000 dikali 10.000. Kemudian yang di bawah yaitu 3.000. Sehingga perhitungannya kemudian mendapatkan 1.000 kilogram. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, banyaknya bahan baku X1 tiap kali pemesanan yang ekonomis untuk bahan baku X1 pada PT Ananda adalah Anantapale. Sebanyak 1.000 kilogram. Yang nomor 2 itu, hitunglah biaya pemesanan tahunan untuk bahan baku X1. Untuk menghitung biaya pesanan tahunannya itu, yang pertama kita harus mencari jumlah pesanan tahunannya. Nah, untuk mencari jumlah pesanan tahunan, jumlah kebutuhan unit setahun dibagi dengan KPE. Sehingga diketahui tadi jumlah kebutuhan unit setahunnya itu adalah 150.000 dibagi 1.000 kilogram. Menghasilkan 150. Sehingga diketahui jumlah pesanan tahunannya itu adalah 150 kali per tahun. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, yaitu biaya pemesanan tahunannya berapa. Jadi rumus biaya pesanan tahunannya itu sama dengan jumlah pemesanan tahunan dikali biaya pemesanan. Sehingga dimasukkan rumus
Jumlah pesanannya tadi 150 dikali dengan biaya pemesanannya yaitu Rp10.000. Didapatlah 1.500.000. Biaya pemesanan tahunan untuk bahan baku X1 adalah sebesar Rp1.500.000. Dengan ketiga, langsung saja untuk Ainun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, di perhitungan ketiga kita bisa melihat soalnya yaitu perhitungan tentang biaya penanganan persediaan untuk bahan baku X1. Sebelum mencari penanganan persediaan, kita sebelumnya harus mencari persediaan rata-rata. Nah, rumus persediaan rata-rata yaitu KPE atau kualitas pesanan ekonomi per 2. Nah, dapat kita lihat pada perhitungan nomor 1, KPE yang dihasilkan sebanyak 1.000 kg. Nah, 1.000 kg per 2 ini menghasilkan 500 kg. Hasilnya itu sebanyak 500 gram. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan persediaan rata-rata, kita akan lanjut mencari penanganan persediaan. Nah, untuk rumus penanganan persediaan itu sendiri, yaitu biaya bahan baku dikali biaya penanganan per unit dikali biaya penanganan per unit dikali jumlah persediaan rata-rata. Nah, dapat kita lihat jangka waktu perolehan yang ada yaitu sebanyak 5 hari. Dikalikan dengan jumlah pemakaian yaitu 600 kg. Biaya penanganan per unit. Maksud saya biaya penanganan per unit sebesar Rp3.000. Dikali dengan jumlah persediaan rata-rata sebanyak 5.000. Untuk yang 600 kg ini dihilangkan ya guys. Nah, hasilnya yaitu sebesar Rp9 juta. Untuk jumlah persediaan rata-ratanya itu 5.000.
Jadi hasil perhitungan biaya penanganan persediaan untuk bahan baku X1 yaitu sebesar 9 juta rupiah. Untuk perhitungan nomor 4, kita akan menghitung tentang titik pemesanan ulang. Nah, untuk rumus titik pemesanan ulang, yaitu jangka waktu perolehan dikali dengan jumlah pemakaian. Nah, dapat dilihat di soal sebelumnya, untuk jangka waktu perolehan jangka waktu perolehannya itu berjenjang 5 hari, dan untuk jumlah pemakaian sebesar 600 kg. Dan jumlah dari 5 hari dikali 600 kg yaitu 3000 kg untuk jangka waktu 5 hari. Jadi, dapat dilihat bahwa titik pemesanan ulang yang harus dilakukan yaitu sebesar 3000 kg. Nah, untuk yang ke soal kelima yaitu 3000 kg. Untuk soal kelima yaitu kita akan mencari tentang titik pemesanan ulang jika bahan baku sebanyak 800 kg per hari. Nah, untuk rumusnya sama dengan rumus yang digunakan di atas, yaitu jangka waktu perolehan dikali dengan jumlah pemakaian per hari. Nah, untuk jangka waktu perolehannya yaitu selama 5 hari dikali 800 kg. Jumlahnya yaitu sebesar 4000 kg. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa titik pemesanan ulang yang harus dilakukan yaitu sebanyak 4000 kg apabila bahan baku yang digunakan sebanyak 800 kg per hari. Untuk soal S7 bagian 1 selesai sampai di sini, saya kembalikan kepada Yusriani.
Baik, terima kasih. Tapi ada sebelum melanjut ke soal kedua, di sini saya ingin mengoreksi pada perhitungan yang ketiga, di mana di soal yang pertama ini tidak terdapat biaya bahan baku. Jadi untuk biaya bahan baku pada nomor 3 itu tidak terdapat, jadi hanya 3.000 dikali dengan Rp5.000. Jadi hasil perhitungannya itu sebanyak 15 juta. Tidak terdapat biaya bahan baku karena dapat dilihat di perhitungan pertama juga di situ kita tidak menggunakan 600 kg karena memang di soal tidak terdapat tidak diketahui biaya bahan bakunya, jadi kita hanya menyimpan perhitungan yang ada saja. Baik, terima kasih atas koreksinya. Terima kasih. Ya, langsung untuk soal kedua, yang dimana itu di sini PT Berjaya Sejahtera menggunakan sistem perhitungan biaya Black Fast dengan 3 titik pemicu. Yang pertama itu pembelian bahan baku, yang kedua penyelesaian barang jadi, yang ketiga penjualan barang jadi. Perusahaan tidak memiliki persediaan awal, jadi informasi yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan selama bulan Juni di situ dapat dilihat di layar di situ, maka kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi selama bulan Juni 2018. Yang kedua, mencari nilai persediaan akhir pada 30 Juni 2018. Langsung saja pada perhitungan yang pertama tentang jurnal penyesuaian saya berikan kepada Rahma. Dan Pombak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan atau bagaimana cara membuat ayat jurnal untuk mencatat transaksi pada PT Berjaya Sejahtera pada periode Juni 2018. Nah, pada pencatatan transaksi nomor bagian A itu jurnalnya dapat kita ketahui yaitu pembelian bahan baku langsung di debit sebesar 3 itu dapat kita ketahui bahwa transaksinya yaitu pembelian bahan baku langsung pada debit sebesar 3.520 juta. Rp520 juta. Nah, selanjutnya dapat diketahui bahwa transaksinya ada pengeluaran biaya konversi sebesar 1.688 juta pada sisi debit. Dan selanjutnya kas, sehingga kas pada kreditnya itu bertambah menjadi 5.208 juta pada sisi kredit. Selanjutnya pada transaksi bagian 2 atau B, yaitu dapat kita ketahui bahwa terjadi pencatatan di barang jadi pada sisi debit sebesar 5 miliar
Selanjutnya, bahan baku dalam proses. Pada sisi kredit sebesar 3.400.000.000. Dan selanjutnya ialah pencatatan biaya konversi yang dialokasikan sebesar 1.600.000 pada sisi kredit. Sebesar 1.600.000.000 pada sisi kredit. Transaksi selanjutnya yaitu beban pokok penjualan pada sisi debit sebesar 4.760.000.000. Serta barang jadi pada sisi kredit sebesar 4.760.000.000 juga. Transaksi selanjutnya ialah bahan baku yang dialokasikan pada sisi debit sebesar 3.400.000.000 pada sisi debit 3.400.000.000. Selanjutnya biaya konversi yang dialokasikan pada sisi debit sebesar 1.600.000.000. Rp1.600.000.000. Transaksi selanjutnya ialah bahan pokok penjualan. Bahan pokok penjualan sebesar 208.000.000 pada sisi debit. Selanjutnya ialah bahan baku, biaya bahan baku pada sisi kredit biaya bahan baku pada sisi kredit biaya bahan baku sebesar 3.520.000.000. Yang terakhir ialah biaya konversi pada sisi kredit sebesar 1.688.000.000.
sehingga jika kita menjumlah, maka dapat diketahui bahwa jumlah pada sisi debit ialah sebesar 20.176 juta, serta pada sisi kredit sebesar 20.176 juta juga. Nah, selanjutnya pada bagian E merupakan jurnal untuk mencatat selisih biaya bahan baku dengan biaya ditutup ke dalam akun beban pokok penjualan. Maka biaya yang dialokasikan tersebut lebih rendah daripada biaya aktual. Seperti dapat kita ketahui bahwa yang pertama, biaya bahan baku dikurang bahan baku di mana biaya bahan baku ialah sebesar 3.520 juta, 3.520 juta, dan bahan baku sebesar 3.400 juta. Maka hasilnya ialah sebesar 120 juta. Selanjutnya ialah biaya konversi dikurang biaya konversi yang dialokasikan. Di mana biaya konversi sebesar 1.688 juta, 1.688 juta, dan biaya konversi yang dialokasikan sebesar 1.600 juta. Maka hasil dari biaya konversi dikurang biaya konversi yang dialokasikan ialah sebesar 88 juta. Nah, hasil dari penjumlahan antara biaya bahan baku dan biaya konversi ialah 120 juta ditambah dengan 88 juta ialah sebesar 208 juta yang menjadi beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualan sama dengan 208 juta. Hasil dari 120 juta ditambah 88 juta menjadi 208 juta. Oke, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yusriani. Oke, terima kasih. Untuk perhitungan kedua mengenai mencari persediaan akhir pada 30 Juni 2018, langsung saja saya serahkan kepada Sakinah Fauzia. Baik, untuk soal yang kedua yaitu nilai persediaan akhir pada 30 Juni 2018, sangat mudah untuk menghitungnya teman-teman. Jadi, yang pertama itu bahan baku dalam proses sebesar 3.400.000.000. Dan barang jadi
sebesar 5 miliar. Nah, bahan baku dalam proses ditambah dengan barang jadi akan menghasilkan nilai persediaan akhir 30 Juni 2018, yaitu sebesar 8 miliar 400 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu adalah perhitungan dari soal nomor 2, yang dimana diketahui nilai persediaan akhirnya sebesar 8 miliar 400 juta. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu pencatatan dengan metode backflow costing, yang dimana PT Lumbung bersama menggunakan metode backflow costing untuk menghitung biaya produksi dalam perusahaannya. Berikut ini adalah data tentang produksi. Dapat kita lihat di situ datanya, produksinya itu sebesar 2.000 unit. Yang kedua itu ada harga bahan baku per unitnya itu sebesar Rp20.000. Kemudian biaya tenaga kerja yang ditetapkan per unit sebesar Rp6.000. Kemudian biaya overhead yang dialokasikan per unit sebesar Rp10.000. Dan biaya yang sebenarnya itu ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead, masing-masing itu sebesar 64 juta dan 90 juta. Kemudian unit yang terjual itu sebesar 1.900 unit. Yang diminta di sini untuk membuat ayat jurnal untuk terkait produksi tersebut. Langsung saja di sini kita akan membuat sebesar ada 6 ayat jurnal yang akan kita buat. Pada ayat jurnal yang pertama itu tentang ayat jurnal produksi. Jadi pada ayat jurnal produksi ini dapat kita lihat dari keterangan yang ada di soal. Di situ terdapat bahan baku, terdapat produksinya sebesar 2.000 unit. Kemudian harga bahan baku per unitnya itu 20.000. Jadi kita kalikan antara 20.000 yang per unit dengan 20.000 unit, menghasilkan 40 juta. Maka ayat jurnal produksinya itu bahan baku dalam proses pada kas masing-masing sebesar 40 juta. Jadi 40 jutanya itu didapat dari produksi sebesar 2.000 unitnya dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya sebesar Rp20.000. Selanjutnya, ayat jurnal tentang biaya tenaga kerja dan overhead. Biaya tenaga kerja dan overhead. Nah, pada ayat jurnal kedua di sini kita mengambil perhitungan yang ada pada keterangan di bawah, yang dimana biaya yang sebenarnya.
Jadi pada ayat jurnal biaya tenaga kerja dan overhead di sini kita mengambil nominal yang ada biaya yang sebenarnya sebesar 64 juta dan 90 juta. Yang dimana ayat jurnalnya itu biaya tenaga kerja sebesar 64 juta. Kemudian masih di sisi debit ada biaya overhead pabrik sebesar 90 juta. Ada kas sebesar 154 juta rupiah. Kemudian pada ayat jurnal yang ketiga itu, di sini kita membuat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi. Sebelum membuat jurnal ini, di sini kita ada perhitungan yang dimana di sini ada biaya bahan baku, ada biaya bahan baku, Rp20.000. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar Rp6.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik sebesar Rp10.000. Jadi biaya-biaya yang ada pada perhitungan ini diambil dari keterangan yang ada di soal. Maka menghasilkan total biaya standar per unit Rp36.000. Rp36.000 ini didapat dari hasil penjumlahan dari biaya bahan baku Rp20.000, biaya tenaga kerja Rp6.000, dan biaya overhead pabrik Rp10.000, menghasilkan Rp36.000. Nah, itu adalah perhitungan mengenai biaya standar per unitnya. Jadi sebelum kita membuat ayat jurnal mengenai biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi, kita harus mengetahui dulu tentang biaya standar per unitnya. Karena untuk mencari ayat jurnalnya itu diperlukan biaya standar per unit. Karena total biaya barang jadi, untuk total biaya barang jadi, total biaya barang jadi sama dengan 2.000 dikali 36.000 menghasilkan Rp72 juta. 2.000 unit ini ada dalam soal yang dimana di situ jumlah barang jadi yang diproduksi selama satu periode itu sebanyak 2.000 unit. Jadi dikalikan dengan total biaya standar per unitnya menghasilkan Rp72 juta sebagai biaya barang jadi. Maka jurnalnya
barang jadi pada sisi debit sebesar 72 juta. Kemudian pada sisi kredit sebesar bahan baku sebesar 40 juta. Kemudian sisi kredit biaya tenaga kerja sebesar 12 juta. Masih sisi kredit biaya overhead sebesar 20 juta. Jadi pada sisi kredit itu nominal-nominal yang didapat itu didapat dari harga satuan-satuannya. Jadi ada biaya bahan baku sebesar 20.000 itu dikalikan dengan 2.000 unit menghasilkan 40 juta rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja di situ kita lihat satuannya ada 6.000 rupiah. Jadi 6.000 rupiah dikalikan dengan 2.000 unit menghasilkan 12 juta rupiah. Kemudian di biaya overhead pabrik itu dapat kita lihat satuannya itu sebesar 10.000 rupiah. Maka 10.000 rupiah ini dikalikan dengan 2.000 unit, menghasilkan 20 juta rupiah. Jadi selisih antaranya itu akan menghasilkan barang jadi sebesar 72 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal selanjutnya itu mengenai beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual. Standar atas barang jadi yang terjual. Jadi sama seperti tadi sebelum kita membuat jurnalnya, di sini ada perhitungan yang dimana untuk mencari beban pokok penjualan ini kita mengambil rumus biaya standar per unit dikalikan barang jadi yang terjual. Nah, dapat kita lihat nominal dari biaya standar per unit yang sudah kita hitung pada perhitungan yang ketiga, yang ke C, yaitu sebesar 36.000. 36.000 dikalikan dengan 1.900 unit. 1.900 unit ini merupakan barang jadi yang terjual, di mana 1.900 unit ini ada tertera pada soal. Maka menghasilkan 64.400.000 dari hasil kali 36.000 dikalikan 1.900 unit. 68.400.000. Jadi jurnal yang ada untuk mencari beban pokok penjualan itu pada sisi debit beban pokok penjualan sebesar 68.400.000, pada barang jadi sebesar 68.400.000 juga. Baik, untuk perhitungan jurnal yang kelima tentang selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead aktual atau sebenarnya dengan yang dialokasikan, saya berikan kepada Hardiana. Baik, untuk soal selanjutnya mengenai jurnal selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Biaya overhead aktual atau sebenarnya
dengan yang dialokasikan. Di mana untuk air jurnalnya yaitu untuk di sisi debit akunnya yaitu biaya tenaga kerja yang dialokasikan sebesar 12 juta. Kemudian biaya overhead pabrik yang dialokasikan sebesar 20 juta. Baik, akun beban pokok penjualan sebesar Rp122 juta. Kemudian akun yang muncul di sebelah kredit yaitu beban biaya tenaga kerja sebesar 64 juta. Dan biaya overhead pabrik sebesar 90 juta. Baik, untuk akun beban pokok penjualan akan berada di debit atau di kredit tergantung dari mana yang lebih besar antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan dengan yang sebenarnya. Karena di sini yang dialokasikan lebih kurang atau lebih kecil dari yang sebenarnya, maka berada di sebelah debit. Pertanyaan yang kedua yaitu September 2018 untuk bersama untuk mencari persediaan akhir dari akhirnya yaitu yang pertama yaitu bahan baku dalam proses, di mana untuk memperoleh biaya bahan baku dalam proses ini yaitu 40 juta dikurang dari jurnal bagian E, yaitu dari pencatatan pada bagian C, yaitu sebesar 40 juta. Jadi hasilnya
Rupiah. Kemudian untuk akun barang jadi, diperoleh dari 100 unit dikali dengan biaya standar, yaitu 36.000. Hasilnya yaitu 3.600.000. Untuk 100 unit ini diperoleh dari bahan baku produksi dikurang dengan produksi yang telah dijual, yaitu 1.900. Jadi hasilnya 100 unit. Kemudian total persediaannya yaitu sebesar 3.600.000. Jadi persediaan akhir pada 30 September 2018 untuk PT Lumbung bersama yaitu sebesar 3.600.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pertanyaan soal ini. Saya kembalikan kepada Isriani. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari diskusi pembahasan kami dari kelompok 2 mengenai soal halaman 259 pada bab 7 tentang biaya bahan baku. Nah, itulah hasilnya. Semoga hasil diskusi kita kali ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang menambah ilmu kita semua, baik yang ada dalam room diskusi ini maupun teman-teman yang menonton video kami. Untuk itu, kami tutup diskusi kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.